Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan kami di channel Zaman Akhir. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah kita karena Dia Allah yang hidup. Dia tetap setia menjaga melindungi kita hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mendengar bersama apa yang menjadi kesaksian, apa yang menjadi pesan Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang menjadikan langit dan bumi, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam segala perjalanan kehidupan kami, Engkau tetap ada hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap pesan-pesan yang Engkau nyatakan dan Engkau perlihatkan bagi kami. Akan kami sampaikan itu bagi kami semua, supaya menjadi pelajaran, menjadi suara Tuhan yang selalu mau berbicara kepada kami, agar kami tetap senantiasa mendengar dan berjaga-jaga, sebab hari-hari Tuhan sudah hampir tiba. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, kuasailah setiap kami, agar kami boleh menerima dan mendengar apa yang menjadi suara Tuhan ini, menyimpannya dalam perjalanan kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau Allah Tuhan kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kami hendak menyampaikan apa yang menjadi pesan penting daripada Tuhan kepada kita semua. Di dalam pesan ini Tuhan menunjukkan tepat pada tanggal 26 September 2023 ada dua pesan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Pesan yang pertama adalah tentang para hamba Tuhan yang merubah ketetapan dalam ibadah. Dalam pesan penglihatan ini, Tuhan menunjukkan ada banyak sekali para hamba Tuhan. Mereka berada di dalam satu gedung gereja. Jadi ada semacam mimbar. Di situ saya melihat mereka menggunakan pakaian atau toga-toga mereka yang selalu mereka pakai untuk naik di mimbar, ataupun juga di situ ada jas-jas yang mereka gunakan. Jadi ada pendeta-pendeta baru, tetapi juga ada pendeta-pendeta lama. Nah, dalam penglihatan ini, ketika mereka berkumpul di gedung gereja Tuhan ini, saya pikirnya mereka akan melaksanakan suatu ibadah. Jadi saya melihat ada banyak warga jemaat yang sudah berkumpul dan mempersiapkan diri untuk menerima ibadah itu. Jadi ada beberapa para hamba Tuhan yang berdiri seperti mereka antri untuk perjalanan naik ke sebuah mimbar besar. Kira-kira beberapa menit kemudian begini, Tuhan menunjukkan tentang bagaimana mereka tidak dengan kudusnya mereka naik di atas mimbar Tuhan itu. Lalu seperti mereka tertawa, seakan-akan mereka menganggap remeh akan apa yang harus mereka sampaikan. Jadi seperti mereka tidak lagi menghargai Tuhan. Di situ Tuhan mulai menunjukkan bahwa bagaimana mereka dengan tertawa, mereka dengan seenaknya berbicara sesuka hati mereka. Bahkan mereka masih saling berkomunikasi saat ibadah itu sudah harus berjalan. Dan ketika mereka berbicara pun tidak lagi menghargai adanya warga jemaat, sehingga kekudusan di dalam rumah Tuhan itu tidak ada lagi. Saya melihat Alkitab di tangan-tangan mereka pun mereka tidak lagi memegang firman Tuhan itu, tetapi justru dengan pakaian kebesaran yang mereka gunakan itu, justru mereka seperti cerita sesuatu, menceritakan sesuatu yang bukan tentang Tuhan. Akhirnya Tuhan bersedih melihat hal ini, sehingga Tuhan merindukan hal ini harus disampaikan. Sebab di hari-hari terakhir ini adalah waktu di mana Tuhan mau memisahkan yang benar-benar menjadi hambanya maupun yang tidak benar hanya mau mempermainkan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan ini dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Bahkan ketika di dalam suasana ibadah yang penuh dengan kekudusan itu, mereka harus bermain atau mereka tidak fokus pada pekerjaan pelayanan itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita membangkitkan amarah Tuhan, sebab pekerjaannya adalah pekerjaan yang sakral, yang kudus. Oleh dan sebab itu,
saya sampaikan untuk para hamba-hamba Tuhan. Ini merupakan suara Tuhan. Tuhan memperhatikan setiap pekerjaan yang Anda lakukan, yang Anda kerjakan semasa Anda di dunia ini. Jadi lakukanlah apa yang menjadi bagian Tuhan itu dengan sebaik-baik mungkin. Jangan Anda menggunakan jubah kebesaran itu lalu mempermainkan pekerjaan Tuhan. Ini menjadi pesan penting bagi setiap para hamba Tuhan. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pesan yang kedua adalah tentang sebuah kejahatan yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi kejahatan ini akan terjadi di berbagai tempat. Tapi di dalam penglihatan ini Tuhan menunjukkan bahwa damai sejahtera akan diambil pulang oleh Tuhan. Dan kejahatan itu akan terjadi di mana-mana. Oleh dan sebab itu maka mari kita sebagai orang-orang percaya, kita minta damai sejahtera itu harus Tuhan berikan senantiasa dalam kehidupan kita. Supaya kita tetap terjaga dan kita tidak terpengaruh dengan rupa dunia saat ini. Itulah kedua kesaksian yang hendak kami sampaikan bagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, tetapi juga menjadi pesan penting bagi para hamba Tuhan dan kita sebagai orang-orang percaya, supaya mari sebelum waktu Tuhan tiba, kita sudah harus mempersiapkan segala sesuatu. Terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan saat ini untuk kita bertemu. Kiranya di waktu-waktu mendatang Tuhan nyatakan segala rahasia-rahasia itu bagi kita lagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.